Selamat malam, selamat bertemu. Perkenalkan, kami adalah Jalan 13. Kita akan menguak sisi lain yang ada di sekitar kita di sini malam ini. Konon katanya di sekitar daerah yang saya tempati di sini, di daerah Rampal Celaget, terdapat sebuah misteri yang tidak banyak orang ketahui. Ada yang bilang bahwa tempat ini yang saya duduki sekarang ini adalah tempat yang menyeramkan, tempat yang penuh misteri. Bagaimanakah kelanjutannya? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Ayi, seorang praktisi supranatural. Betul Mas Ayi? Iya benar. Di sini kita akan dibantu oleh Mas Ayi untuk mengungkap apa yang ada di sekitar sini. Entah itu terlihat ataupun tidak terlihat. Bagaimana sejarahnya tempat ini, seperti apa dahulunya, atau kejadian apa yang ada di sekitar sini. Monggo. Mas Ayi. Iya. Oh, menurut beberapa penglihatan Anda, ketika tadi masuk ke tempat ini, apa yang Mas Ayi rasakan? Ada aura yang beda atau seperti apa? Kalau bisa saya jelaskan, sebenarnya seketika saya sendiri sudah memasuki area ini, jadi kalau dilihat dari sisi energi, kalau untuk area sini lebih condong ke pohon yang berada di belakang kita kayaknya. Jadi Mas, angker di sini. Kalau dibilang angker, sebenarnya kalau asumsi kata-kata angker kan gitu. Iya. Kebanyakan orang-orang menghubungkan kata angker dengan sesuatu yang bersifat konotasinya rata-rata negatif ya. Iya, medeni. Oh, medeni. Cuman berhubung ini lokasi berada di tengah pemukiman, jadi aura angker atau aura mistisnya juga agak sedikit berkurang kayaknya. Oh, sedikit berkurang. Tapi kalau dilihat dari sisi energi, tetap masih ada, sisi energi mistisnya masih ada. Cuman kalau untuk kapasitasnya tidak terlalu Besar. Iya, tidak terlalu besar. Jadi pusat semua energi itu di sini Mas ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan Mas Ayi lagi, nah ini kira-kira itu di ringin ini itu ada semacam peristiwa apa, atau bisa melihat, waduh, di situ kok ada banyak yang aneh-aneh gitu. Kayak gimana Mas? Kalau dilihat dari peristiwa, kalau kita flashback ke belakang beberapa tahun belakangan, kalau untuk peristiwa penting sebenarnya saya sendiri masih belum bisa nangkep. Cuman kalau dari istilahnya aktivitas makhluk-makhluk tak kasat mata di sini lebih dominan jika berada di menginjak tengah malam kayaknya. Menginjak tengah malam. Cuman mungkin beberapa warga sekitar bisa terkadang ada interaksi dengan warga-warga sekitar. Sekedar informasi saja, kita mengambil gambarnya ini tidak tengah malam, jadi aura-auranya kurang terlihat, begitu Mas G? Bisa jadi seperti itu. Tapi menurut masyarakat sekitar Mas, katanya di sini tuh pernah diketoi. Nah, pernah diperlihatkan, pernah lihat sosok-sosok yang menyeramkan, pernah mengalami kejadian janggal. Itu apakah ada hubungannya dengan penunggunya di sini? Kalau dibilang istilahnya ada hubungan atau tidak dengan penghuni yang ada di sini, sebenarnya bukan dari induknya yang berada di sini, tapi dari antek-anteknya lah. Antek-anteknya. Jadi kalau dalam bahasa lain bisa dikatakan sebagai anak buahnya. Gitu. Jadi mereka yang lebih aktif daripada bosnya yang ada di sini. Bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin yang lebih banyak dilihat oleh masyarakat yang berada di sini adalah
dari anak buah tadi. Jadi seperti itu. Berarti di sini tuh ada kerajaannya Mas ya? Kalau dibilang kerajaan, mungkin kalau orang lain mengatakan kerajaan bisa jadi. Cuman kalau dari pandangan saya sebenarnya ini bukan satu kerajaan. Karena kalau berhubungan dengan kerajaan, mereka ini lebih lebih kecil daripada sebuah kerajaan. Cuman kalau menurut pandangan orang-orang sekitar, mungkin karena aktivitasnya yang terlalu sering, juga terlalu ramai, mungkin bisa jadi dikatakan sebagai kerajaan. Atau kita sebut saja kelompok masyarakat yang tidak terlihat yang ada di sini. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, gitu aja. Iya. Kalau menurut Mas di sini tuh bos-bosannya itu kayak gimana Mas? Kalau dikatakan bos-bosan, istilahnya Penguasanya penguasa lah. yang paling ditakuti sama yang keroco-keroconya itu. Kalau dilihat, kalau untuk wujudnya secara padat saya sendiri belum terlalu nangkep. Cuman dia sendiri lebih ke istilahnya apa ya? Kalau dibilang wujud menyeramkan enggak, cuman lebih ke kayak apa ya? Istilahnya kayak orang-orang yang berpakaian ya hampir seperti orang-orang kerajaan seperti itu. Jadi bukan yang diartikan sebagai makhluk yang Serem, serem. Nah, bukan Mas ya? bukan seperti itu. Cuman terkadang anak buahnya yang terkadang itu menunjukkan kepada masyarakat sekitar dengan wujud yang menyeramkan. Tapi ini nanti dulu Mas, keterangannya itu nanti kita bahas sekalian, kita lakukan penelusuran, kita jalan-jalan malam. Oke, bisa. Setelah ini kami Jalan 13 akan menghadirkan beberapa warga lokal sekaligus sesepuh yang ada di sekitar sini untuk mencari tahu seperti apa tempat ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Nanang, narasumber kita yang tinggal di sekitaran sini. Selamat malam Pak Nanang. Selamat malam. Ngopi dulu Pak di seruput. Oh iya, Pak, seruput sih. Cek gak tegang Pak. Masuk. Mas saya enggak ngopi dulu. Oh, boleh. Boleh. Permisi untuk teman-teman, saya seruput kopinya dulu. Tapi saya nggak ngopi kan. Saya udut aja. Begini Pak Nanang, kita itu pengen tahu Pak Nanang, kira-kira itu katanya pernah ada warga yang sering dihantui atau pernah diganggu di sini. Itu ceritanya gimana Pak? Itu biasanya kalau malam Jumat lagi kita latihan ben-benan, itu biasanya dilempar di situ tempatnya. Iya. Waduh. Beneran. Itu malam Jumat lagi biasanya gitu. Jadinya kalau malam Jumat lagi jarang yang mau latihan ben-benan. Itu selain malam-malam itu jarang Pak. Tapi ada waktu itu ada yang mau jaga korban juga, itu katanya ada anak kecil gitu. Ada anak kecil. Jadi nggak melulu pada malam-malam Jumat Pak ya. Jadi untuk hari-hari biasanya juga ada juga interaksi seperti itu ya. Itu tengah malam gitu Pak. Tengah malam. Paling sering Tengah malam. Ya. Nah itu gimana pernah. Mas Ayu? Jadi gini, kalau dari penjelasan Bapak Nanang perihal eksistensi di tengah-tengah malam, jadi kalau untuk makhluk-makhluk astral, mereka lebih aktif di antara jam 1, jam 2-an lah. Jadi di atas jam 12. Di atas jam 12 Mas. Jadi di saat kita beristirahat, mereka aktif. Jadi mungkin kalau kita lihat, kalau untuk sisi kalau terkadang banyak orang yang mengatakan saat kita latihan kok ada yang lempar-lempar, mungkin mereka nggak suka, kan terkadang seperti itu. Cuman kalau di sini saya melihatnya mereka bukan perihal suka nggak suka, cuman ingin menunjukkan eksistensinya. Jadi terkadang banyak orang yang istilahnya dengan aktivitas mereka seperti itu
terkadang mereka berasumsi kayak diganggu kan seperti itu. Cuman kalau saya lihat di sini mereka lebih apa ya, ingin tahu lah apa yang sebenarnya kita lakukan di sana. Kalau di sini tuh pernah ada yang keblinger gak Pak Nanang? Maksudnya itu ada orang yang menyalahgunakan, misalnya kayak wah tempat ini angker, tempat ini mistis, golek nomor, cari nomor, atau wah ini buat cari pesugihan, atau bahkan hal-hal yang bersifat Kemungkinan besar ada kalau untuk cari togel. cari togel ada. Jangan-jangan Pak Nanang pernah Oh ya pernah tak? tembus Pak? Ya mendekati. Kalau untuk Mas Ayu itu fenomena orang minta nomor, orang minta kayak pesugihan, orang minta petuah-petuah di tempat-tempat yang dianggap keramat itu menanggapinya seperti apa Mas? Kalau saya menanggapinya mungkin dengan membicarakan hal-hal seperti ini mungkin bersifat apa ya, kalau untuk di zaman sekarang kan ada yang percaya ada yang enggak, seperti itu. Karena kalau hal-hal seperti ini lebih cenderung kepada orang-orang yang belum berpikiran modern kan seperti itu. Iya. Jadi kan terkadang ada beberapa orang yang memanfaatkan hal-hal tersebut. Jadi kan istilahnya kita sendiri juga nggak bisa menyalahkan, mereka lebih suka kepada hal seperti ini, sedangkan kita ada yang percaya ada yang enggak. Kita sendiri kan nggak bisa menyalahkan hal seperti itu, karena terkadang hal seperti ini ada istilahnya apa ya, ada kecocokan lah. Jadi saat kita istilahnya kalau di Malang sendiri lebih dikenal dengan istilah nepi. Nah, ketika mereka memberikan satu clue ataupun satu petunjuk, sedangkan orang-orang tua, orang-orang sepuh kan mereka lebih bisa memahami petunjuk apa yang mereka berikan. Kadang kan ada yang istilahnya beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Mungkin saya menanggapinya seperti itu. Kalau dari Pak Nanang sendiri mungkin? Kalau saya sendiri kan masalah gitu itu kan nggak tahu ya. Bener saya itu orang jalan kepang, tapi nggak tahu kelihatan apa-apa itu nggak pernah saya, nggak pernah. Cuman saya ngantarkan teman kadang, ini ya saya antar gitu aja. Jadinya nggak seperti yakin sekali. Kalau di sini semisal ada bersih desa itu Pak, Iya. di sini tuh pernah ada kayak ritual-ritual ke pohon ini atau ke penunggunya atau enggak? Kalau untuk bersih desa, untuk kegiatan pasti di sini dikasih ritual seperti bubur sengkolo. Terus ya pokoknya tiap ada kegiatan di sini pasti. Jadi untuk selanjutnya selain cerita-cerita misteri yang ada di sekitar sini, kita juga ada seorang sesepuh yang akan menceritakan seperti apa tempat ini dahulu kala, terus di masa lampau ada kejadian menarik seperti apa, ada misteri apa. Kita tunggu sesaat lagi. Selamat malam Bapak Tarman. Selamat malam, rayu agakun kemati, mugi kang mertun kemati, tansah paring dinandar wilujeng dumateng kita sedaya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nggih. Ini di sini kalau sepengetahuan Pak Tarman sebagai sesepuhnya Rampal Celaket. Nah, dulu tempat ini itu seperti apa Pak? Kok ada pohon besar seperti ini, terus ada penunggunya katanya Pak. Itu dahulu itu ada apa Pak di sini Pak? Perlu saya jelaskan, saya juga mohon maaf kepada sesepuh seandainya nanti apa yang saya sampaikan ini ada yang kurang pas atau kurang berkenan. Karena saya tinggal di lokasi Kelurahan Rampal Celaket ini dimulai tahun 1987 Mas. 1987 ya. Informasi yang saya terima dulunya ini memang pasar. Jadi terkenal pasar Celaket sebelum pindah ke jadi pasar Tanman itu ada di sini ya. Nah, kalau
berkaitan dengan hal-hal gaib ataupun yang ada di sini. Kalau saya pribadi menilainya bisa saja itu terjadi karena kaitannya dengan yang namanya pasar, Mas. Mau nggak mau kita tuh orang Jawa dulu kan mesti seperti itu ya. Berarti kemungkinan besar yang ada di sini adalah makhluk-makhluk bawaannya orang pasar dulu atau penunggu pasar itu, Pak ya. Seperti itulah kira-kira, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Kalau menurut Mas Ayi sebagai praktisi, apakah sisa-sisa pasar itu bisa kelihatan di aktivitas makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu atau gimana? Kalau dari pandangan saya sebenarnya kalau dari residual energinya mereka masih menempati area ini, cuman dengan kapasitas yang tidak terlalu besar juga, mungkin karena peralihan tahun, peralihan zaman sudah mulai terkikis, karena juga kan sekitar sini juga sudah mulai banyak pemukiman warga. Mungkin kalau di area sini pemukiman masih jarang, mungkin aktivitas mereka tengah malam masih ada interaksi dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Katanya ya, untuk ini saya mau minta konfirmasi ke Pak Karman. Iya. Katanya tempat ini tuh pernah memakan korban. Itu benar atau enggak, Pak? Benar. Jadi secara garis besar bahwa di sini sekitar tahun 2000 itu sudah kita coba mendirikan sanggar ini, Mas. Nah, hal-hal yang dia menunjukkan eksistensinya itu memang ada. Karena apa? Saya sendiri mengalami sendiri. Jadi adik-adik waktu gladi gamelan di ruang atas itu ada yang nggak konsen. Saya tanyakan kenapa anak ini nggak konsen. Ternyata setelah dari situ turun ke bawah situ, dia istilahnya orang Jawa minta kesurupan. Nah, itu. Setelah itu 2 hari 3 hari di rumahnya, kebetulan tuh anak di wilayah kita tapi lain kelurahan sebelah daerah samaan itu. Itu malam telepon bahwa dia kelihatan ada sesosok seumur sebaya dia. Iya. Waktu itu sekitar SMP lah usianya. Mengajak gitu. Saya sarankan ya untuk berdoa untuk gini itu, akhirnya bisa lerem lah istilah ya gitu. Antara lain aman ya itu. Nah, dengan kejadian yang dijanjikan itu memang terjadi. Ya karena saya juga tidak bisa mengatakan apa ya, karena di sini itu kan sering diadakan pagelaran macam-macam seni. Nah, yang datang di sini juga tidak dari warga masyarakat sendiri. Ada yang dari Lawang, ada yang dari Panjen, ada yang dari Tumbang, ya kelompok-kelompok komunitas, ada jaranan, ada reok. Jadi saya sendiri kan juga punya sendiri-sendiri. Iya. Jadi paling tidak kapan hari itu empat penjuru katakanlah, Pak. Jadi juga ada yang yang sukuh borame sesaji di pojok sana juga ada, di sana juga ada di 4 pernah. Ya. Sebetulnya kalau menurut saya pribadi sebetulnya juga ada istilahnya apa ya? Hal-hal yang memang sudah menunjukkan eksistensi itu. Jadi ada waktu dulu sebelum ini terjadi sekitar 2012 sebelum jadi panggung seperti itu. Saya kan dulu sering ada banyak saya bikin patung-patung. Ini saya dulu bikin patung-patung. Jadi di sana juga itu ada orang seperti itu menyapa itu ada. Saya memang saya mau nggak mau saya bahwa Allah itu menciptakan segala macam ya. Nah, ya bisa saja terjadi itu. Makanya saya memang secara pribadi kadang-kadang ada signal lah yang diberitakan ada apa-apa itu, termasuk kejadian yang pernah terjadi itu. Kejadiannya seperti apa itu, Pak? Kejadiannya ya yang memakan korban itu, Pak. Ini kan gelar panggung waktu ketoprak dia pakai atraksi, cuma ya karena lengah karena apa, padahal pada waktu itu kan dia juga sudah ahlinya tapi namanya orang bisa lalu lupa ya, jadi lupa ya apa ya, akhirnya sehingga terjadi korban itu antara lain. Itu orangnya jatuh atau gimana, Pak? Enggak jatuh, memang atraksi, dalam atraksi itu kan banyak ya kecelakaan lah. Kecelakaan saat pementasan. Ya, pementasan. Itu orangnya meninggal atau meninggal? Jadi setelah atraksi 2 hari setelah kejadian itu Allah ya memanggilnya. Iya. Ya silakan dulu. Kalau menurut Mas Ayi sebagai praktisi, apakah
kejadian tersebut ada hubungannya atau tidak, atau itu memang sudah jalannya, atau lewat kejadian itu ada yang ingin disampaikan sama penunggu atau gimana? Kalau dari sebenarnya gini, sebelum saya membahas perihal apakah ada hubungannya dengan penunggu yang di sini atau enggak, sebenarnya sebelum saya membahas itu saya tertarik, ini ada satu sosok di atas. Ini dari tadi ini bisa, ini kalau mungkin dari teman-teman yang bisa nangkep energi, ini ada satu sosok di atas yang dari tadi ngeliat kita. Kalau jadi dia sendiri mungkin penasaran, kalau dilihat dari dia sendiri yang dia lakukan, dia penasaran dengan kita sebenarnya apa sih yang sedang kita lakukan di sini, kan gitu. Seperti itu. Jadi dari tadi dia sudah memantau kita. Ya, tolong disampaikan, kita mau menguak sejarah yang ada di sini. Nanti kalau semisal sosok itu berkenan, kan mungkin sosok itu bisa bercerita melalui media yang nanti kita siapkan gitu Mas ya. Mungkin ya nanti bisa lah, insya Allah nanti kita coba. Semoga saja si sosok tersebut mau berinteraksi dengan kita. Jadi kan kita sendiri juga mempunyai banyak informasi lah untuk disampaikan kepada masyarakat sekitar perihal apa yang ada di sini, kan seperti itu. Dan kalau membahas soal apakah ada kaitannya atau enggak dengan sosok-sosok yang ada di sini, sebenarnya kalau dibilang ada kaitannya atau enggak, sebenarnya enggak ada. Cuman terkadang ada beberapa pihak yang memanfaatkan area sini. Jadi istilahnya ada beberapa pihak yang mengatakan dengan kejadian ini astral yang ada di sini membutuhkan tumbal. Jadi ada yang menyalahgunakan hal seperti itu. Tapi sebenarnya jika dilihat dari kita flashbacknya ke belakang, sebenarnya nggak ada hubungannya ke sana. Mungkin kalau dari Bapak sendiri, mungkin setelah kejadian itu, maksudnya setelah kejadian kecelakaan itu, mungkin beberapa hari ke depan setelah kejadian itu, mungkin ada kejadian aneh mungkin setelah kejadian itu. Kalau kejadian itu ya itu termasuk itu, kalau adik-adik bermain di sini itu. Nah, jadi kalau apa yang saya tahu sebelum saya mendirikan sanggar dulu, belum seperti gedung ini Mas, dari bambu. Itu sekitar tahun 2002. Situ kan pernah terjadi angin lesus zaman semono. Ya. Nah, sebelum itu saya juga gitu, di posisi band ini dulu ada, kita bikin sanggar. Itu ada, kalau ilmu modern mungkin ya, ada sesuatu magnet mungkin ya. Jadi kalau ada anak-anak main band, di situ ada mic-nya itu mesti terganggu suaranya. Ground gitulah. Sehingga waktu itu saya kasih tanda patok cagak gitu biar mic-nya nggak di situ. Ada kalau nyanyi biar agak jauh gitu ya. Itu pernah terjadi sekitar tahun 2002. Kan pernah terjadi semua, jadi genteng yang ada di sekitar ini itu hilang separuh semua. Itu sampai 6 genteng saya hitung di sekitar ini tuh. Jadi lepas terangin. Kan belum ada bangunan di situ. Jadi mungkin dari sana itu anginnya wes ini putar, habis kepalanya semua aja habis. Nah, termasuk pohon yang masih satu ini, apa sih bisa seperti dikeperas itu sekitar tahun 2002. Serem banget. Ya, itu antara lain awal-awalnya. Lah, nuwun sewu. Terus di sini sebelum saya mendirikan sanggar dari bambu tahun 2000, tanggal 2 Mei tahun 2000. Itu saya sebelumnya sudah mendirikan. Belum sampai 14 hari roboh. Nah, terus saya nyuwun sewu minta bantu sama sesepuh bagaimana cara-cara untuk mendirikan supaya nggak roboh. Itu pernah terjadi. Slow hari Rabu pagi waktu itu. Tahun 2002. Tapi setelah Bapak mengkonfirmasi dengan sesepuh desa sekitar, apa yang terjadi dengan bangunan tersebut? Lancar Pak. Berdiri tegak sampai bangunan ini jadi. Jadi 2000 saya
saya mendirikan sanggar biasa dari bambu-bambu itu Mas. Sebelumnya itu jatuh roboh itu tadi. Terus tahun 2009 kita mengajukan ke pemerintah, 2012 dok bantuan sehingga jadi ini. Jadi salah sesepuh dari Jalan Kalimi waktu itu. Semanggi, Jalan Semanggi. Ada sesepuh sana, kita dikasih syarat-syarat untuk cara mendirikan rumah yang baik, termasuk nun sewu, boleh percaya boleh tidak, harinya supaya baik, karena tetangga hitungannya ya kita pakai itu. Lain. Oke, matur suwun Nggih. Bapak Darman, terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Setelah ini kita akan mencoba untuk jalan-jalan malam. Kita akan mencari tahu, kita akan menguak misteri apa yang ada di sekitar sini.